Nah, pemirsa, ternyata di sana ada loh anak muda nih. Dek, maaf nggak sebentar dek. Oh ya. Wah, ini lagi ngapain? Motor stasiun, motret. Motor stasiun. Ya. Ada bentuk videonya mas ya? Videonya sih ada lah. Nanti untuk apa itu videonya mas? Biasanya sih tak posting di YouTube. Oh, ternyata YouTuber juga mas ya. Berarti ketemu nih. Dari mana mas asalnya mas? Kendal. Dari Kendal. Sejak kapan? Dari Kendal jam berapa? Tadi berangkat dari Kendal jam 8 pagi. Terus naik kereta Ya. ceritanya. Ya. Kereta apa naiknya mas? Ciremai. Ciremai. Tiketnya? Tiketnya 162. 100. Nah, Cirebon. mas, bisa nggak Bang Kumis minta tolong nih mas? Ya. Karena kebetulan juga Bang Kumis kan mau ngambil gambar nih untuk di YouTube juga. Karena Bang Kumis juga YouTuber loh. Oh. Ya. Nanti Mas Kholis yang megang kamera nih. Oh. Bang Kumis yang mau action jadi aktornya ya. Oh ya. Nah, pemirsa, kebetulan nih Bang Kumis ketemu sama fotografer gratis di stasiun. Akhirnya suruh megang kamera nih. Biasanya kan nggak pakai tripod atau ditaruh di mana saja. Sekarang ada Mas Kholis yang mau jadi fotografer Bang Kumis berbagi. Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis sudah ada di depan stasiun Cirebon tertanggal 12 Mei 2022 bertepatan hari Kamis. Tujuannya mau mencari informasi. Sebenarnya Bang Kumis mau ke Juwana, Pati untuk meliput acara larung laut dan demo nelayan. Nanti bagaimana Bang Kumis akan menuju ke stasiun Cirebon bersama Mas Kholis dari Kendal, calon YouTuber sahabat Bang Kumis baru. Sekarang Bang Kumis bersama Mas Kholis mau ke depan sana untuk melihat-lihat bagaimana situasi stasiun Cirebon ini, karena Bang Kumis juga besok rencananya mau ke sana untuk mencari informasi tentang tiketnya dan aturannya bagaimana, karena ini COVID masih nampaknya diberlakukan persyaratan untuk para penumpang. Mas Kholis, waktu dari Kendal sendiri ada persyaratannya Mas? Kalau saya kan kebetulan sudah vaksin booster sih, Mas. Jadi ya tinggal naik aja. Nah, nggak usah pakai antigen ya. Nggak perlu persyaratan pada kita. Nah, pemirsa, bagi Anda yang mau naik kereta api tetapi belum memiliki vaksin ketiga atau vaksin booster, hanya di vaksin kedua, maka Anda wajib hukumnya untuk diperiksa antigen, dan di stasiun sendiri tersedia tempat pemeriksaan antigen sendiri dengan biaya 35.000. Itu berlaku hanya untuk para penumpang kereta api itu sendiri. Selamat siang, Dek. Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama? Nama saya Bobi. Pobi. Bobi. Dari? Dari Palimanan. Nah, mau kemana ini di? Mau ke Jakarta, Pak. Nah, mau ke Jakarta. Omong-omong, di perjalanan kereta api ini, bagaimana untuk syarat-syarat sampai akan nanti bisa naik kereta itu? Kalau buat syarat-syaratnya, pertama kita udah pesen tiketnya dulu. Ya. Terus karena saya baru 2 kali vaksin, habis itu harus antigen kalau misalkan 2 kali vaksin. Antigennya di sini persyaratan cuma ngasihin tiketnya, habis itu langsung antigennya diperiksa gitu. Diperiksa ya? Iya. Nah, dalam pemeriksaan sendiri kelihatannya serius atau hanya cuma gitu? Kalau antigennya cuma yang penting dites aja sih, saya juga nggak tahu, cuma disogok aja hidungnya gitu. Oh, sekali gitu. habis itu udah gitu. Dan hasilnya sendiri ada nggak Bang? Hasil dari antigennya itu? Hasilnya ada. Tunjukin Kang. Nah, hasilnya kalau misalnya udah periksa kayak gini negatif hasilnya. Nah, untuk pembayaran sendiri 35.000 ya? 35.000 buat biaya antigennya. Oke Kang, terima kasih informasinya. Ya, sama-sama, Pak. Selamat sampai di tujuan ya. Amin. Makasih, Pak. Nah, pemirsa, ternyata setelah Bang Kumis izin di pegawai sana, harus izin dulu nih ke humas sama Mas Kholis ini. Jadi tidak sembarangan main jepret aja, karena ada etika jurnalis juga. Walaupun ini tempat umum, karena sifatnya untuk informasi publik,
maka pihak pegawai pun tadi salah satunya mengarahkan Bang Kumis ke bagian humas untuk minta izin dulu. Dan nanti bagaimana Bang Kumis bersama Mas Polis akan ketemu humasnya langsung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suprapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Bapak. Pak, mohon izin, saya butuh informasi tentang perkataan nih di saat arus balik ya. Ini kan nampaknya sudah lenggang nih kalau untuk di kendaraan bis sendiri. Untuk di perjalanan melalui kereta sendiri Pak? Ya betul Pak. Saat ini kita sudah memasuki H+9 ya, untuk masa posko setelah Lebaran, di mana jumlah penumpang yang naik di wilayah PT KAI Daob 3 Cirebon untuk penumpang yang naik maupun yang turun sedang mengalami penurunan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Saat ini Kamis 12 Mei 2022, jumlah penumpang yang naik di wilayah PT KAI Daob 3 Cirebon itu berjumlah total sekitar 3.300 penumpang pada hari ini. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan pada masa puncaknya ya. Kalau puncaknya sendiri sudah terjadi di hari Kamis, yaitu 12 Mei 2000. Terjadinya di puncaknya untuk yang naik ini terjadi di hari Selasa atau di H+2 ya setelah Lebaran, dengan jumlah penumpang yang naik tertinggi selama masa angkutan Lebaran ini berjumlah total 9.300 penumpang. Angka ini terus konstan di angka 9.000 sampai dengan H+7 setelah Lebaran baru terjadi penurunan ya. Dan saat ini jumlah penumpangnya sekitar 3.300-an. Nah Pak, kalau untuk para penumpang yang dari Cirebon sendiri ya, kebanyakan kira-kira jurusan mana Pak untuk di hari ini Pak? Ya, untuk angkutan Lebaran sendiri sesuai dengan seperti sebelum COVID ya, itu trennya kalau yang sebelum Lebaran itu didominasi dari arah barat ke arah timur. Jadi dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Begitupun di wilayah Daob 3 Cirebon, ini didominasi dari arah Cirebon menuju ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Selanjutnya setelah Lebaran atau kita sebut arus balik ya, ini didominasi dari arah timur ke arah barat. Kalau untuk Daob 3 Cirebon itu dari arah Cirebon menuju ke arah Jakarta dan ke arah Bandung. Trennya. Nah, satu pertanyaan lagi Pak, karena pemerintah sendiri kan ini masalah COVID nih kan, Ya, masalah klasik, masalah persoalan kita. Dan pemerintah sendiri kan nampaknya sudah sedikit longgar nih peraturannya. Dan untuk bagi para calon penumpang sendiri Pak, agar bisa naik kereta nih, itu syarat-syarat utamanya apa Pak? Ya, ininya kita dari pihak PT KAI Daob 3 Cirebon selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk angkutan Lebaran sendiri, untuk protokol kesehatannya kita menginduk atau mengakomodir di surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 49 tahun 2022, di mana persyaratannya bagi penumpang kereta api jarak jauh, pertama bagi penumpang dengan usia di atas 18 tahun yang sudah vaksin ketiga atau namanya booster ya, itu tidak perlu dilengkapi dengan surat rapid antigen atau PCR. Sementara kalau yang di atas 18 tahun tapi baru vaksin kedua, ini harus dilengkapi dengan surat bebas COVID-19 dengan hasil negatif dari rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Sementara kalau untuk yang usia antara 7 tahun sampai dengan 17 tahun ya, itu kalau yang sudah vaksin kedua tidak perlu dilengkapi dengan surat rapid antigen kalau yang sudah vaksin kedua ya, dengan range usia antara 7 sampai dengan 17 tahun. Sementara bagi usia penumpang yang di bawah 6 tahun itu tidak perlu surat vaksin dan tidak perlu surat rapid antigen, namun wajib didampingi oleh pendamping
yang telah memenuhi persyaratan. Jadi seluruh protokol kesehatannya saat ini kita menginduk di Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 49 tahun 2022. Nah, pertanyaan terakhir Pak, ini masalah tiket karena kan ini kan tren sedang online gitu kan. Nah, kan tidak semua orang bisa secara online. Barangkali ada yang dari kampung, orang yang nggak paham. Untuk mendapat tiket sendiri Pak, apakah masih ada secara langsung tunai di stasiun ini Pak? Ya, kalau untuk pemesanan di stasiun sudah tidak ada, ya semua secara online. Online itu tidak harus orang juga selain harus mengetahui secara internet lewat aplikasi ya, contohnya seperti KAI Akses, Tiket.com atau Traveloka. Bagi masyarakat yang tanda kutip tidak mumpuni di pengetahuan internetnya, ya itu bisa beli atau bisa memesan tiket kereta api melalui minimarket ya. Jadi Indomaret, Alfamart juga bisa langsung pesan ya. Kantor pos juga bisa. Lalu agen-agen terpercaya juga bisa ya. Saat ini dalam rangka untuk meminimalisir daripada terjadinya kumpulan orang ya, jadi bergerombol. Jadi sudah lama ya, sudah setahun lebih ya, bahwa untuk pelayanan loket di stasiun itu lebih dikhususkan untuk penjualan tiket GoShow atau langsung. Oke, terima kasih Pak Suprapto. Sama-sama. Oh ya Pak, Pak Suprapto sebagai? Saya Suprapto, saya selaku manajer humas PT KAI Daerah Operasi 3 Cirebon. Nah pemirsa, saat ini Bang Kumis Berbagi sudah ada di dalam stasiun untuk melihat situasi terkini para penumpang yang hari ini datang dan pergi dari stasiun Cirebon. Channel Bang Kumis mengabarkan. Berarti ini ya, setelah di Cirebon gratis masinis ya? Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.